everyone, and thank you. A big shout out to Melissa Karim, my big sis. Hi. And by request, this session will be delivered in Bahasa Indonesia. Ya, buat semua teman-teman YouTube yang ada di komentar yang bilang, dari tadi bahasa Inggris terus. Ya udah, sesuai request bahasa Indonesia. Tapi tolong hari ini kita ingat ya bahwa semua pertanyaan yang bagus akan dipilih. Caranya simple, tinggal masukin aja di Google Form di bagian komen. Nanti untuk pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah gitu. And kita langsung mulai aja ya ngomongin tentang NFT and the future of Metaverse. Jadi buat teman-teman yang hari ini nggak tahu apa itu NFT, mohon googling dulu. Buat teman-teman yang nggak tahu tentang Metaverse, nanti dijelasin dikit. Buat teman-teman yang nanya, Mas, gimana cara supaya bisa populer dan kaya seperti Gozali? Tolong. Nggak di sini ya, nggak di sini. Sudah lama itu 1 bulan itu kita ngobrolin itu. Kita sekarang mau ngomongin yang the next levelnya. Tren berikutnya apa ini di NFT? Tren berikutnya apa nih di Metaverse? Dan hari ini gue gak bakal sendirian karena saya ada teman-teman yang sudah luar biasa lebih berpengalaman daripada saya dan jauh lebih muda. Ya ampun Dennis, masa mudamu diisi dengan apa sih dulu? Yang pertama, kita akan memanggil ada siapa ya? Kita akan panggil Jeffrey. Halo Jeffrey. Halo guys. Nah, di sini ada Jejo. Hai Jeffrey, dia ini adalah foundernya USS Fit. Jadi buat kamu yang suka sneaker, wah kamu harus follow dia lah gitu. Dan pastinya baru-baru ini dia mengeluarkan sebuah project bersama teman-temannya yaitu Karafuru NFT. Ya, selamat ya buat Karafuru ya. Anda telah luar biasa itu rekor OpenSea itu gila-gilaan kemarin begitu saya melihat. Oh my God, saya menyesal saya tidak punya Karafuru. Gitu. Sehat bro? Sehat. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Jejo. And next, kita di sini ada Joshua Wijaya. Joshua, apa kabar? Joshua, can you hear me? Oke, maybe ada sedikit. Halo. Oh, ada. Oke. Sorry. Gak apa-apa Joshua. Joshua ini dari Maximal Footwear ya. Kalau kalian pengen sendal yang luar biasa kerennya gitu, kalian harus follow Maximal Footwear. Saya tadi begitu ngeliat Instagramnya langsung, wow oke, gue harus beli ini. Gitu. Men, sumpah keren. Itu lo dapet ide dari mana sih kayak gitu? Thank you Ko Denny. Iya. Lalu ada di sini ada Darren ya. Ada Daryl Jowono, sorry. Karena wow, ini track recordnya banyak sekali nih. Ada Bacot Television, terus ada Swilfam Group F&B Management. Intinya ini adalah tempat-tempat keren yang lo harus datengin ya. Buat semua teman-teman, kalian harus datang ke teman-teman Swilfam seperti Billions dan What You Want. Itu benar-benar ada di list gua. Pokoknya habis ini PPKM berakhir ya, gue pengen datang sana. Gitu. Hai Daryl. Halo, apa kabar? Oke. Ya, mungkin hari ini mereka semua agak-agak lemas karena sudah mulai malam. Tapi saya yakin untuk tamu berikutnya ini lebih semangat lagi. Yaitu Belinda Lewis, co-founder dari Titans Tech. Halo Belinda. Halo Dennis. Ya, jadi dia ini punya background di business administration, tapi asal tahu aja ya, Titans Tech ini adalah sebuah perusahaan yang membantu dan menemani brand-brand ternama di Indonesia ya. Banyak banget, ada bank, banyak banget. Ini gue sampai ngeliatin di Instagram ini teknologinya luar biasa yang dia pakai untuk mengantarkan klien-kliennya dan brand-brand ternama Indonesia to the next level gitu loh. Dan apakah next level kita hari ini? Web 3.0, jelas. Tetapi sebelum itu saya pengen tanya dulu nih gitu loh. Buat Joshua dan teman-teman yang lain juga boleh menambahkan. Bedanya Web 2.0 dan Web 3.0 itu apa sih? Oke, kalau menurut gua sih Web 2.0 itu lebih ke, mungkin kita jadi produk dari si web itu sendiri. Karena kita kan
data tuh bisa dibilang nggak aman lah ya, bukan nggak aman sih, leak lah mungkin ke webnya. Jadi maksudnya bisa di trace dan kita bisa dibaca aktivitas kita apa, mana, dan dijadikan bahan advertising untuk mereka jual ke advertiser. Oke. Yang gue baca begitu. Sebenarnya kalau Web 3.0 tuh sebenarnya kita bisa dibilang lebih aman ya kalau misalnya menurut gue. Karena maksudnya kita tuh bisa bilang sebagai owner, kita bisa memilih konten yang bakal kita up gimana. Dan ada peribahasa yang katanya yang udah di-post di internet bakal selalu bisa diubah di Web 3.0. Jadi kita bisa nggak mau. Jadi mungkin lebih ke utilizing blockchain, tech, and the tools of decentralization ya, mungkin kalau misalnya menurut gua. Iya, dan salah satu ciri khas dari dunia blockchain ini adalah smart contract. Dan boleh dijelasin nggak mungkin dari Belinda gitu. Menurut kamu apakah smart contract ini bisa diterapkan di bisnis konvensional? Karena kan kamu menemani teman-teman dari atau klien-klien dari brand-brand yang sudah established nih sebelumnya, yang dari Web 2.0 sudah kokoh, sudah terkenal gitu. Apakah dengan adanya smart contract mereka bisa terbantukan? Ya, thank you Dennis. Jadi kalau misalkan untuk simple way pengertian smart contract itu apa sih? Kita anggap aja tuh kayak yang namanya phone. Dulu tuh telepon very manual ya. Sekarang kita udah ada smartphone. Jadi everything kita punya di sebuah smartphone. Itu another simple way untuk menjelaskan smart contract itu apa. Kalau sekarang kita semua manual, bikin kontrak tuh harus dicek, ada banyak middleman-nya, pengeluarannya juga banyak, ya kan? Nah, itu prosesnya bisa kalau misalkan di dunia bisnis itu penerapannya butuh waktu kurang lebih 1 bulan, could be yang kompleks 3 bulan. Nah, kalau smart contract Recording in progress. Semua ya, shortcut semua itu dalam arti everything itu secure dan efisien dan juga ada penghematan. Kita juga supported by blockchain technology dan juga decentralization. Jadi semua tuh di store. Kayak sekarang teman-teman di sini mungkin kalau beli NFT yang sudah main di dunia NFT itu langsung smart contract-nya keluar in a nanosecond basically. So untuk penerapan di dunia nyata itu definitely sesuatu yang sangat dianjurkan dan kedepannya pasti kita lihat akan banyak kejadian ya. Kenapa? Karena contohnya di real estate, misalkan mau beli properti atau misalkan di healthcare, di gaming, semua itu sudah ada bukti dan juga tidak bisa diganggu-gugat. Yang awalnya mungkin dikontrol sama banyak big corporation, sekarang kita punya ownership setiap aset tersebut yang sudah sangat transparan. Gitu Dennis ya. Oke, nah ya, please. Jadi buat teman-teman, itu tadi sudah ada penjelasan yang sangat jelas ya dari 2 teman kita tentang apa itu smart contract, apa itu blockchain. Jadi tolong itu jadi bagian sesuatu yang harus kalian pelajari dan kalian apal terus gitu loh. Karena kalau misalkan kita cuma ngomongin tentang kripto dan NFT-nya doang, terus habis itu teriak, to the moon doang, tanpa mengetahui teknologinya, itu kan sayang gitu loh. Tapi kita pengen balik lagi ke NFT sekarang. Dan kalau kita ngomongin tentang NFT, saya harus tanya sama Jejo. Jejo, sama Daryl juga nih, boleh nih saling saut-sautan. Kalian udah koleksi NFT dari kapan sih? Kalian berdua, silakan, mau yang duluan siapa? Kalau gue sih gue udah main NFT mungkin dari September 2021. Cuman Bang Jejo ini udah lebih lama lah ya. Tapi pertama belajar, menurut gue sih gue selalu bilang ke semua orang kalau yang mau masuk ke NFT, apalagi mau buat NFT, belajar trading dulu karena dari situ lo akan belajarin community-nya, lo akan belajarin what works, what doesn't, dan lebih lama in the space lo akan lebih belajar dan lebih mengetahui what works and the realms of the NFT itself. Ya, itu juga tips yang juga saya dapat sih dari beberapa teman-teman saya sih. Kalau Jejo sendiri gimana? Mulai main NFT, I think been investing Agustus, and then my first NFT is actually Oni kalau banyak orang yang ngomong, and gaining a lot of profit there. Cuman maksudnya waktu lagi main NFT juga ada profit, ada loss juga. And then decide to create NFT itu pertama kali starting with Aphoric Saga. I think around October sold out 8.888 NFT. Kita bikin perusahaan NFT namanya Artibug, which is an NFT launchpad in Indonesia. So far we did
5 project and everything is sold out already between in our companies gitu. Oke. Nah, berarti kalian berdua ketika mulai mulai terjun ke NFT, kalian mulai sebagai kolektor dulu ya? Yes. Gitu ya. Jadi bukan sebagai kreator dulu ya. Apakah Belinda sama Joshua gitu juga? Jadi kolektor dulu atau malah langsung terjun jadi kreator? Mungkin aku dulu ya. Kalau aku Ya. sih awalnya bukan kolektor. Actually the NFT world saya juga baru. Jadi awalnya justru dari segi platformnya instead of creating content. Jadi dari sisi Titan Stack emang agak beda ya kalau di sini dibandingkan teman-teman komunitas di sini. So interesting ya, banyak angle dan perspektif yang beda. Ya, iya ini juga saya baru dengar nih, mulai dari platformnya dulu. Kalau Joshua gimana? Ya lebih ke kolektor sih, lebih senang ke art-nya aja sih. Mungkin kalau lebih ke menyeluruh ya, itu udah keren banget sih. Kalau misalnya gue cuma kolektor aja sih, pemain kecil. Oke, nah sekarang saya pengen tanya ke semuanya, tapi mungkin nanti tolong dijawab dulu mulai dari Jejo. Saya dengar sebuah term akhir-akhir ini banyak sekali disebutkan, yaitu NFT Blue Chip. Itu maksudnya apa ya? NFT Blue Chip itu mungkin bisa dibilang beberapa NFT yang udah melewati phase, banyak fase, which is bear. Ini mungkin sekarang kita lagi lumayan bear market di dunia. Dan bear market dunia NFT lumayan kebalikannya dari dunia kripto ya. Jadi kalau kriptonya lagi bull, biasanya NFT-nya bear. Cuman nih baru kali ini kita ngalamin yang dimana situasinya kriptonya juga bear, which is kita MA200 kan, begitu MA200 lagi kita lagi ke arah 39.000 ya. Bitcoin nanti berapa? 38? Iya, bahkan mau ke 30K katanya. Not financial advice. Okay. Kita nggak ada yang tahu juga, tapi NFT-nya juga nurun juga. Jadi kita ngomongnya ini lumayan bear nih. However, blue chip itu biasanya bisa ngelautin this kind of phase. Apalagi bear, bull, hingga terbentuk satu kata namanya blue chip, which is sudah terbukti melewati beberapa fase yang istilahnya naik dan turun gitu. Ada beberapa sih yang blue chip ini bisa banyak macam ya, cuman beberapa yang aku bilang blue chip sih, for example CryptoPunks yang istilahnya udah dari tahun 2017-2018 dan gitu. Ada juga ada Bored Ape Yacht Club. Ya, kurang lebih itu ya 3 yang aku bilang mantep ya, karena udah ngelewatin beberapa fase dan maksudnya sampai sekarang pun harganya juga masih tinggi. Nah, pas awal-awal mau beli NFT-nya gitu, kita udah bisa tahu nggak itu blue chip apa enggak? I think kalian mesti research dulu kali ya, maksudnya definisi blue chip itu beda-beda kan. Maksudnya buat aku blue chip belum tentu buat kamu blue chip gitu. But salah satu indikasinya blue chip mungkin volumenya tetap kencang kali ya gitu. Volumenya ya tetap kencang ya. Oke, itu salah satu tanda. Kalau misalkan dari teman-teman yang lain, mungkin ada dari Daryl gitu. Ada nggak misalkan ciri-ciri tertentu atau kriteria-kriteria tertentu untuk membeli NFT yang kamu inginkan gitu? Kalau misalnya dari gue sih, my criteria of buying NFTs pasti number 1 is the art itself. Tapi ya balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin di dunia NFT, NFT-nya sendiri kan, I mean it's a non-fungible tokens, which is a certificate kan. Jadi sebenarnya dari the artnya itself is just bisa dibilang the front layer of the certificate itself. Jadi sebenarnya tuh lebih ke nih project tuh ngejanjiin apa sih? Kayak sebenarnya NFT ini kan it's another process of people ngegalang dana ya. Yeah. So when an NFT project is made mint, itu berarti the project owner is promising something out of this project, which is yang biasanya dikasih lihat roadmapnya, foundersnya docs or not, which is kayak foundernya ngasih tahu mereka dirinya itu siapa, beneran ada gak orangnya, backgroundnya itu apa, udah pernah buat apa aja di dunia nyata dan lain-lain. Dan ngelihat nih, lu sebagai investor nih, lu
ngelihat lu kalau misalnya when you're buying an NFT, you're basically an investor in that project itself, right? So you're trying to see if it all makes sense gitu dari segi artnya, yes, it has to be good karena itu yang dijual kan. Ya, tapi itu kan relatif kan. Yes, itu relatif. Cuman secara keseluruhannya, let's say dia project A nih dia bilang I'm gonna make a play to earn game in sandbox or whatnot, right? You see on the team gitu. Emang di timnya sendiri ada game developernya gak? Udah pernah ada orang yang buat gamenya belum? Artisnya siapa aja? Tim yang dibangun tuh kayak gimana? Terus ngeliat juga sih kayak min price-nya berapa nih? Collection size-nya berapa? Oke, let's say min price-nya 0,1 ya biar gampang. Collection size-nya 10.000 berarti 1.000 ETH kan? Ya calculated by yourself gitu. Kalau misalnya 1.000 ETH cukup gak sih sebenarnya untuk ngebangun project ini? Terus sebelum itu dia udah pernah bangun apa aja nih? Udah beli tanahnya dulu gak di sandbox? Udah game mechanics-nya udah dibuat belum? You know? So all those research I feel like is most important when you're trying to buy an NFT project. Tapi ya obviously nggak banyak sih yang udah di level situ gitu pas mau launching an NFT project. Banyaknya juga yang masih menjanjikan sesuatu, makanya dari segi timnya, docs or not very important. Betul. Kedua mungkin community-nya juga, community-nya needs to be very very engaging. Bisa dilihat dari Discord-nya, are they engaging enough or not? Orang isinya bots atau enggak, isi orang beneran atau enggak, dan those are the key aspects sih for me into buying an NFT. Makanya kalau dari awal biasanya ada project NFT atau project token gitu ya, itu mereka pasti menyertakan link Discord dulu ya, dan kita bisa ngecek duluan ya komunitasnya di situ di mana ya. Oke. Buat teman-teman yang lain, mungkin Belinda atau Joshua mau menambahkan mungkin? Ada nggak kriteria khusus gitu ketika kalian pengen beli sebuah project NFT gitu? Sorry Joshua, kayaknya mati mic-nya. Masih boleh di-unmute dulu? Oke. Cool. Pasti nggak. Soalnya udah sampai model. Mungkin dari gue lebih ke lihatnya ke influencernya aja sih siapa kira-kira. Dan roadmap-nya gimana. Gitu ya. Influencer yang seperti apa yang kamu lihat? Ini menarik juga nih, ada angle baru. So, mungkin tipikal influencernya maksudnya yang apakah yang trusted atau maksudnya mungkin ya maksudnya bisa dikatakan kalau misalnya cuma dilihat dari influencer bisa jadi FOMO. Ya maksudnya ya banyak sih kayak roadmap juga kita harus bisa lihat kayak kata Konderal tadi jelasin udah kejawab semua sih sebenarnya. Oke. Sip. Nah sekarang justru kebalikannya. Ada red flag macam apa nih? Iya, yang perlu diwaspadai ketika kita pengen memilih sebuah project NFT. Apa aja nih yang perlu diwaspadai gitu loh. Karena seperti yang kita tahu gitu loh, dari sekian puluh % seluruh project token maupun NFT, itu pasti banyak yang gak take off gitu loh, cuma sedikit yang take off gitu kan. Dan macam-macam masalahnya, ada mismanagement, ada yang terang-terangan rug pull, bahkan sekarang saya dengar ada yang namanya soft rug gitu loh. Jadi rug pull tapi pelan-pelan dipirit-pirit gitu kan. Waduh, apalagi nih gitu. Mungkin mulai dari Belinda, ada red flag apa aja mungkin yang bisa diwaspadai? Kalau ini aku kembalikan ke juragan-juragannya ya, mungkin dari Jejo atau Daryl atau Joshua, karena saya dari segi angle-nya, Dennis. Oke, boleh. Kalau dari aku sih sebenarnya gampang sih, maksudnya pertama biasanya aku ngelihat, tadi Daryl udah sebutin ya banyak, apakah Discord-nya juga fake engagement, Twitter-nya itu nggak ada yang kita kenal. Sebenarnya sama satu lagi sih sebenarnya kalau dia tidak bisa menampilkan roadmap yang jelas selain art, I think itu something yang kita mesti mikirin sih. Aku sebagai pembuat NFT juga menurut orang atau menurut aku sendiri, kalau kalian cuma beli as in art, ya udah kalian nggak usah expect apa-apa lagi. Cuman kalau kalian expect something kayak I don't know, I mean if I'm buying some NFT harganya ini min price ya, we talking about min price. Min price, ya. Harga awal nih. Kalau cuma art doang sih, I think something yang terlalu mahal. Jadi aku biasanya baca roadmap-nya dulu, doable atau enggak. Dan baik lagi sih, mungkin karena aku udah pernah bikin NFT,
Jadi apa yang kita janjiin itu biasanya ditepatin sesuai apa yang kita janjiin sih. Jadi jangan over promise tapi malahan over deliver aja gitu sih. Kalau timnya juga udah deliver biasanya harganya akan naik sendirinya. Tapi kalau orangnya cuma kayak jualan minting doang habis itu nggak ada apa-apa ya udah terima nasib. Itu yang NFT yang kalian beli gitu loh. Maksudnya jadi selalu research dulu, pahamin terus. Ya hopefully kalian juga suka sama artnya. Ya, sama ini juga sih. Kalau misalkan para founder timnya ya itu pakai anonim gitu, mereka nggak bisa diketahui siapa namanya, pokoknya nggak dox gitu. Menurut kalian gimana? Lucunya ini ya, salah satu yang menurut aku blue chip, which is Azuki, itu nggak tahu loh orangnya siapa aja. Sama, tapi Bored Ape Yacht Club juga is not dogs. Mereka baru ke dogs gara-gara kemarin bahas PR. Docs atau nggak docs sebenarnya tergantung ya. I mean, this is the beauty of NFT, which is lu mau ketahuan atau ketahuan, the market decided. It's a free market. You like it or you don't like it gitu. Semua keputusan kamu mau beli, mau jual, mau hold itu bukan keputusan di developer, tapi keputusannya ada di kalian sendiri masing-masing. Kalian mau beli ya monggo, kalian mau hold itu suka-suka kalian. Itu nggak pernah ada di keputusannya aku sebagai creator, nggak pernah ada di keputusannya influencer atau siapapun juga gitu. Oke, ya itu dia tuh ya. Lagi-lagi balik ke kalian. Jadi please teman-teman ya, do your own research. Tolong riset mandiri, tolong riset sendiri gitu. Dan sekarang kita habis ngomongin NFT, gue pengen agak nyenggol-nyenggol tentang metaverse nih. Aku harus tanya sama Belinda, please. Dari tadi dia selalu bilang, kamu dari angle-nya aja. Oke, saya akan nanya ini. Indonesia udah siap buat metaverse nggak? That's a straight question ya. I will Of give you a course. straight answer. Indonesia itu belum siap untuk saat ini. Tetapi jangan putus harapan karena kan teknologi itu sangat cepat ya untuk movementnya. Kalau misalkan dibilang secara readiness platformnya itu belum. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat ya di media itu sangat banyak sekali. Mungkin some local celebrities yang recently udah mulai nih bikin their own metaverse, for example. Terus kalau misalkan accessibility untuk metaverse tertentu yang sudah available di global scale, contohnya di Decentraland, ada Roblox, ada Sandbox, mungkin Meta sebentar lagi dibuka, itu kita semua udah main di situ. Mungkin udah nyoba-nyoba ya, especially yang young generation. So, kalau Indonesia itself masih perlu sedikit waktu lebih banyak lagi. Kenapa? Karena mungkin dari segi persiapan secara infrastruktur. Contohnya nggak usah jauh-jauh, 5G kita udah full belum sih? 100% kan belum nih ya, secara Sabang sampai Merauke. Jadi itu salah satu hal yang harus disiapkan. Tapi secara phasing-nya itu sudah mulai kelihatan. Karena kamu bisa lihat di Indonesia itu secara digital ekonominya tuh sudah naik sekali. Dan juga contohnya sekarang karena pandemik, kita merasakan betapa easy-nya menggunakan teknologi di mana semua tuh ibaratnya nggak usah pakai contoh manual KTP. Misalkan dari pandemik kita download aplikasi ya, yang harus dibawa kemana-mana pada saat kita masuk ke lokasi tertentu. Itu kan sebenarnya udah semua digitalized. Itu nggak lama lagi akan kita bawa ke yang namanya dunia metaverse ini. Dan metaverse itu secara creation-nya dan juga secara platform itu memang kalau di main peranahan ini banyak yang sedang mempersiapkan secara company maupun brand-brand tertentu ya dari segi lokal maupun global yang main di Indonesia itu sudah mulai banyak discussion dan juga development. Jadi kalau dibilang siap right now today belum, tapi tunggu tanggal mainnya gitu. Tunggu tanggal mainnya, makanya ini harus ada kerjasama dan kolaborasi dari berbagai macam aspek ya. Betul. Karena yang namanya metaverse teman-teman itu ada 7 layer, ada 7 lapis dan itu nggak bisa sendirian teman-teman. Dan gue senang ada Belinda dan teman-temannya di sini yang di perusahaannya Titan Stack itu siap membantu. Cik, kok jadi promosi kamu ya? Terus ini juga ada pertanyaan dari Dwi Arif Setiawan. Apakah mungkin dalam 5-10 tahun ke depan para milenial akan banyak hidup? Oh, para milenial akan banyak hidup, bermain, bahkan bekerja di metaverse. Saya sudah takut aja, saya milenial saya dikira bakal mati dalam 5-10 tahun lagi. Hey, Dwi Arif Setiawan, tolong. Oke, mungkin tadi setengah jawabannya sudah dijawab sama Belinda, sekarang coba sama Joshua. Gimana? Apakah kira-kira milenial, Gen Z, atau bahkan para boomer gitu, akan menghabiskan waktunya lebih banyak di metaverse? Dan personally kamu sendiri gimana? Kerja di metaverse udah mulai belum? Oke. Kalau untuk gue personally kerja di metaverse ya pastinya belum sih. Karena gue masih ngurusin brand dan gue masih ngurusin pabrik.
Tapi kalau maksudnya untuk secara 5-10 tahun ke depan mungkin pasti ada sih kalau kata gue job yang maksudnya diharuskan, maksudnya bukan diharuskan sih, maksudnya kerja di metaverse itu pasti ada sih. Dan maksudnya bakal banyak. Karena even kayak gaming aja kan sekarang udah lagi banyak untuk banyak develop di metaverse kan, termasuk Nvidia. Ya, betul. Gitu. Jadi ya pasti sih kalau kata gue. Tapi ya baik lagi, mungkin kata yang lain ada pendapat lain. Ya, mungkin ada pendapat lain, mungkin teman-teman gimana? Mungkin dari Jejo, dari Daryl? Sure. Kalau dari aku sih, aku ngeliatnya kayak gini ya. Waktu aku pertama kali bikin NFT juga nggak bakal berani langsung masukin ke perusahaan aku lah, langsung aku nggak pakai USS sama sekali. Need to have a lot of experience and learning curve yang istilahnya bikin kita makin belajar. I mean, di dunia NFT sih, either kamu belajar atau either kamu belajar dengan experience yang sakit, jadi miskin, atau benar-benar you make it gitu loh. Dan aku mungkin bisa dibilang bisa lumayan berhasil di beberapa parts lah. Dan aku masukin ini ke USS. Karafuru itu kalau maksudnya aku mikir short term mungkin ya udahlah buat gue pribadi aja kali ya, biar nikmatin sendiri, which is enggak kan. Karafuru aku masukin ke USS karena aku rasa the IP itself bisa jadi yang bisa extend untuk panjang banget gitu. Karafuru itu bukan cuma sekedar kita minting and dapat duit itu kelar gitu. No, but Karafuru is all about IP and brands. NFT-nya adalah cara kita raise the money, cuman Karafurunya sendiri sebagai IP and brand itu bisa exist more than USS sendiri gitu loh. Makanya mungkin sebagai brand dan IP Karafuru bakal menjadi faktor yang paling penting juga nanti di USS tahun ini juga karena itu IP-nya kita gitu. Iya, dan ini mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari Realita. Dia nanya katanya, bagaimana sih Kak promosi NFT yang benar agar NFT kita kejual? Beri tips-tipsnya dong Kak, gitu. Ya mungkin salah satunya ya tadi itu ya, Jejo ya, bahwa kita harus menghandle NFT project kita itu sebagai sebuah IP, sebuah brand. Bukan sekedar cash grab aja gitu loh. Nah mungkin ada tips-tips lain mungkin supaya NFT kita bisa take off? Actually, gue boleh ngetambahin jawaban yang tadi. Boleh banget. I think we live in a very interesting time sekarang in the world di mana of course, man. Yang kayak tadi ya, the question is kalau misalnya is metaverse jobs dan lain-lain akan ada atau enggak. Mungkin di 1 tahun ini kita ngelihat the inflow of money coming into the crypto world and blockchain and NFT itu sangat-sangat gila. Kayak mungkin kita nge-downplay it at the moment, cuman Facebook sendiri ngeganti namanya itu jadi Meta, itu statement yang sangat-sangat luar biasa. Facebook, one of the 10 largest companies in the world, yes. They believe that the future is going to be the metaverse, right? And then you see the biggest VCs in the world, Anderson Horowitz, Square Capital, semuanya itu the inflow of money yang akan masuk ke metaverse ini sangat-sangat banyak banget. Jadi 5-10 tahun ke depan, it's gonna be there. The metaverse jobs is gonna stay. Metaverse jobs tuh kayak apa aja sih kalau boleh tahu? Ada bocoran nggak? I mean right now udah banyak kayak property agent in the metaverse, which is yang ngejualin sandbox plots or Decentraland plots, NFT makers, clothing designers for your avatar in the metaverse. Semuanya yang begitulah. Yoi, welcome to the real 21st century then ya. Oke, kayaknya sesi kita harus terpaksa berakhir di sini buat teman-teman semua. Aku pengen terima kasih banget buat semua panel di sini. Thank you Jeffrey, thank you Daryl, thank you Joshua, thank you Belinda. Sedikit statement aja buat teman-teman di luar sana. Kalau misalkan kalian ditanya sama orang tua kalian gitu, nah kamu gedenya mau jadi apa, mau kerja apa gitu. Mau kerja di metaverse, boleh banget gitu loh. Cuma ingat teman-teman bahwa ini masih sebuah teknologi yang asik memang. Cuma kita masih dalam tahap yang sangat awal, tetapi justru disitulah riset dibutuhkan. Disitulah kita
dikasih kesempatan dari awal banget untuk segera mengasah kemampuan kita. Sekali lagi, always do your own research ya, jangan FOMO, please. Astaga, saya harus agak melotot untuk ngomong yang itu. So teman-teman semuanya, yuk kita ngeliat kamera semua, kita foto bareng, boleh? Jejo, Daryl, Joshua, Belinda, tebarkan pesonamu. 1, 2, 3, ha! Oke, terima kasih semuanya. So, thank you semuanya teman-teman. Nenowet Squad. Thank you.